Welcome to my channel. Salam sehat teman-teman semua dimanapun kalian berada. Senang sekali kembali channel Bung Harpa bisa menyapa kalian satu hari menjelang AFF Under 19 Boys Championship, atau nanti akan gue selalu sebut saja Under 19 atau U19, akan segera mendekati semifinal. Dan gua rasa info-info utamanya kalian semua sudah mengetahui, yaitu Indonesia nanti akan berhadapan atau sudah menunggu sebenarnya pemenang dari grup C, yaitu Malaysia, yang di pertandingan kemarin itu mereka bermain imbang 1-1 ya. Tapi karena kita semua tahu Malaysia itu punya selisih gol lebih baik daripada Thailand, jadi Malaysia yang berhak finish di peringkat pertama dengan torehan 7 poin, sama dengan Thailand 7 poin juga, tapi Malaysia jauh unggul selisih gol 17-1, kemudian Thailand hanya 9 dan mencetak gol 9 dan kebobolan 2. Jadi dari sini kita bisa lihat bagaimana kesuburan dari Malaysia ini, ketajaman dari Malaysia ini sangat berbahaya, dan ini yang harus diwaspadai. Betul, memang ada satu lawan yang sangat lemah, bahkan mungkin terlemah di turnamen, yaitu Brunei yang mereka gasak 11-0. Tapi tanpa itu pun mereka mampu mengalahkan Singapura dengan skor cukup telak, yaitu 5-0, dan tentunya juga bisa menahan imbang Thailand 1-1. Jadi ini adalah menurut gua ini adalah lawan yang harus diwaspadai, dan Indra Safri tidak bisa main-main, tidak bisa jumawa, tidak bisa terlalu confidence ya. Walaupun kita juga punya beberapa pemain yang secara individu bagus, kemudian juga tentunya kita punya keunggulan sebagai tuan rumah, tapi itu tidak menjamin, karena lawannya menurut pendapat gua itu justru lebih berbahaya dari Thailand ya. Ini yang pertama. Dan yang kedua, kalau kita lihat dari permainan ini, tentunya Malaysia sangat kompak dan sangat berbahaya, karena mereka itu pertama punya duet yang sangat berbahaya, yaitu ini dua-duanya pemain Johor Darul Takzim, yaitu Pavitram Gunalan dan juga Abid Safares. Ini dua pemain yang sama-sama menjadi top skor tim ya, di mana Pavitran ya kemarin di pertandingan menghadapi Thailand menambah 1 koleksi golnya menjadi 4, dan tentu saja Abid Safaras 3 gol ya. Walaupun kita juga punya 3 pemain dengan koleksi 3 gol, yaitu Kade Karel yang selalu mencetak gol tiap pertandingan, kemudian juga Iqbal Gui Jangge dan juga Jens Raven. Ya, Jens Raven ini juga cukup klinikal. Di pertandingan pertama dia masuk sebagai pemain pengganti mencetak 1 gol, dan di pertandingan ketiga dia menambah koleksinya 2 gol menjadi 3 gol, dan juga tentunya 2 assist ya. Ini memang menjadi daya tawar juga buat kita. Nah, tapi apa yang harus kita kalau teori Sun Tzu, nih bapak perang Tiongkok mengatakan, kenalilah dirimu dan musuhmu, maka kamu akan memenangkan 1000 peperangan. Nah, selain kita mungkin merasa kita lumayan bagus lah kalau kita bilang, tapi juga harus kita ketahui lawan ini juga tidak main-main ya. Mereka kalau kita bilang itu punya sosok pelatih, yaitu Johan Torres yang sudah sangat paham ya dengan lika-liku sepak bola Malaysia, dan sudah malang melintang di kelas usia. Jadi ini mungkin De La Fuente-nya Malaysia. Dari sini kelihatan banget bahwa persiapan grassroots dari sepak bola tim nasional Malaysia kelas usia ini sangat serius ya. Mungkin kita menyadari atau harus sedikit mengingat bagaimana dalam beberapa tahun terakhir sepak bola Malaysia itu terpuruk, sehingga mereka kemudian bangkit. Nah, salah satunya ya ini dia, dengan cara merekrut Juan Torres, dan saat ini mereka tidak heran U19 ini adalah juara bertahan, teman-teman. Jadi ini sangat berbahaya. Mereka punya duet yang sangat tajam, kemudian punya pelatih yang sangat paham dengan jorokan mereka sendiri tentunya. Kemudian juga mereka punya status juara bertahan ya. Dan bukan hanya itu, sebenarnya Malaysia itu dua kali mereka berhasil meraih juara. Selain sebagai juara bertahan, mereka juga pernah juara itu tahun 2008 kalau nggak salah ya. Pokoknya pernah lah gitu. Jadi kita nggak bisa main-main menghadapi mereka. Dan tentunya kita juga harus melihat ya kondisi tim kita.
semuanya available atau tidak. Memang kita juga semua sudah dengar terkait dengan Welber Jardim. Ini pemain yang menurut gue sangat visioner, sangat baik, sangat bagus. Itu sudah kembali pulih katanya ya, sudah kembali menjalani latihan. Tapi kalau gua sedikit lihat dari rekaman VT-nya, latihannya dia, kemudian juga dari cara dia keluar lapangan dengan pakai kursi roda, kelihatannya dia sulit untuk menjadi starter. Mungkin bisa main tapi kelihatannya tidak maksimal. Artinya kalau gue prediksi ya, karena ini hanya perkiraan dari luar, mungkin kita juga bisa berdiskusi bahkan berdebat setelah gua upload video ini. Ya nggak akan secepat itu kelihatannya. Tapi mudah-mudahan gua salah. Tapi kalaupun dia sembuh atau katakanlah 90%, kalau pendapat gua mendingan jangan langsung dimainin. Justru ini kita sedikit flashback kemarin ketika dia ketika katakanlah tim ini sudah unggul cukup jauh, harusnya para pemain itu mulai diistirahatkan ya untuk menghindari akumulasi kartu, untuk menghindari cedera seperti yang terjadi dengan Welber. Jadi pertandingan semifinal nanti, walaupun tentu kita juga berharap kita bisa mengatasi Malaysia, kita bisa lolos ke final, bahkan kalau bisa juara, tapi ya kembali lagi menurut gua asas atau semangat dari kelas usia ini adalah bukan juara, itu hanya bonus ya. Ini perlu ditekankan. Memang ada rasa candu dari kita untuk pengen banget ngeliat juara, apalagi kalau udah berkaitan dengan emosi ya, menghadapi rival-rival utama kita seperti Malaysia dan lain-lain. Tapi jangan sampai gara-gara ambisi sesaat ya untuk mendapatkan tambahan gelar 2 kali juara Under 19 setelah 2013 era Evan Dimas, akhirnya kita mengorbankan masa depan pemain kita yang sebenarnya kalau dia dijaga bisa lebih aman dan kemudian bisa membela tim nasional senior. Kan itu intinya ya, mana yang kita pilih, juara Under 19 100 kali atau lolos Piala Dunia sekali? Gue yakin kalian pasti akan menjawab yang kedua. Jadi mohon di trade dengan baik Welber Jardim, gak usah terlalu nafsu untuk mendapatkan titel juara. Kita juga jangan terlalu menyerang Indra Safri ya. Gue mungkin gak setuju dengan sebagian kalian, gak apa-apa. Ya, tapi dalam hal ini kritikan atau masukan itu bukan karena benci ya, tapi karena kita objektif ya. Dengan Sintayong pun gue juga kalau salah gue kritik, kalau bagus juga gue puji gitu kira-kira ya. Jadi untuk Uda Indra Safri, kalau saran gue, mungkin kali ini kita sepakat jangan terlalu memaksakan Welber Jardim kalau belum 100%. Bukan soal apa-apa, takutnya cederanya makin parah dan akhirnya mutiara yang sedang diasah ini menjadi pudar, kan sayang ya. Bukan tidak mungkin kalau dia dijaga dengan baik, kemudian tidak cedera, fit terus dan makin berkembang permainannya, dan suatu saat dia menjadi penentu nanti mungkin kita lolos ke Piala Dunia, kita nggak tahu ya. Tapi yang jelas kita semua pemain sangat fit dan mungkin kemarin gue juga sudah sedikit membahas ya, mengulas kira-kira line up-nya seperti apa. Nggak banyak berubah, mungkin posisi Welber kalau digantikan dengan Tony Firmansyah, dan kemudian di belakang juga udah lebih fix ya, dimana Iqbal dan Kadek dan mungkin juga Buffon akan kembali mengisi 3 center back, 3 CB, dan Caviatur juga tampil sangat baik ya di tengah bersama Vigo Dennis. Jadi kerangkanya udah kebentuk ya. Di kiri juga Doni Tripamungkas gue rasa akan kembali lagi karena kemarin pertandingan ketiga dia diistirahatkan. Nah ini gue setuju nih, tapi kemarin mungkin udah Indra agak takut terlalu tebal ya melakukan rotasi sehingga dia akan menahan Welber lebih lama dan pada akhirnya jadi cedera ya. Kemudian juga di kanan Mufli ya akan kembali, dan di depan gue rasa kita sepakat ya kembali menduetkan Ragil dan Jens Raven. Gue rasa it's time ya. Ini yang gue katakan dari awal ya, bahwa janganlah kita menyerang terlalu berlebihan ya ketika kita nggak suka dengan seseorang ya. Gue yakin Indra Safri itu dari awal bukan tidak mau memainkan Jens Raven, tapi pelan-pelan dia masukkan untuk mengurangi pressure kepada dia, dan ternyata kita lihat terbukti kan. Dari pertama dia main sebentar cetak 1 gol, babak kedua dia nggak cetak gol memang, tapi it's okay, dia dikasih menit lebih banyak lagi, dan ketiga dia starter. Ya, jadi gue rasa ini hanya masalah teknis, strategi untuk tidak memainkan secara buru-buru Jens Raven. Dan kita lihat akhirnya di pertandingan ketiga dia luar biasa. Menurut gue sih ya agak susah memang menentukan man of the match di pertandingan ketiga ya, karena ada dia yang bagus, kemudian juga Caviatur juga bagus, bahkan juga Kadek Arel yang selalu stabil di 3 pertandingan awal. Ya kira-kira gitu. Kedua tim akan bersua besok di Gelora Bung Tomo jam 19.30. Bukan besok ya, sorry. Hari besok ya.
Iya benar besok, sorry ini udah hari Jumat ya. Besok jam 19.30 di Gelora Bung Tomo hari Sabtu. Jadi gue mungkin gue nggak tahu gue akan live reaction dari sini. Tadinya harusnya gue mau live reaction di Jebret atau DPI tapi nggak bisa lagi ada tugas luar kota. Oke, kira-kira seperti itu mungkin. Kalian ada pendapat atau opini silahkan tinggalkan komen di bawah. Kita akan berdiskusi secara sehat. Beda pendapat harus kalau perlu memang harus kalau memang berbeda pendapat. Yang jelas terima kasih udah nonton video ini dan jangan lupa nih gue ingatkan berkali-kali ya. Subscribe, like, dan nyalakan loncengnya supaya selalu terupdate kalau ada video-video terbaru yang jamnya memang kadang-kadang nggak tentu atau random. Dan juga share buat teman-teman kalian di WhatsApp grup yang mungkin juga ingin diupdate berita-berita soal sepak bola khususnya tim nasional Indonesia. Oke, semoga kalian selalu sehat dan sampai ketemu di video gue yang selanjutnya. Bye.